Renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 24 Juli 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari hingga malam ini. Pada malam ini, kami siap mendengarkan firman-Mu melalui renungan malam. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, sehingga kami menyadari betapa besar peran seorang ibu untuk membentuk karakter anak-anaknya dan mempersiapkan mereka untuk menjadi pelayan Injil. Besertalah dengan kami saat kami mendengarkan firman-Mu. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Connie Wentuk. Kepada Saudari Connie, kami persilahkan. Terima kasih, shalom dan selamat malam buat kita semua. Judul bacaan renungan malam adalah Ibu yang berbakat mengasuh anaknya. Ayat tema diambil dari kitab 2 Timotius 1 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Pekerjaan ibu diberikan kepadanya oleh Allah untuk membesarkan anak-anaknya dalam asuhan dan nasihat Tuhan. Kasih dan takut akan Allah harus selalu ada dalam pikiran mereka yang lembut. Ketika dikoreksi, mereka harus diajar untuk merasa bahwa mereka dinasihati oleh Allah, bahwa Dia tidak senang dengan penipuan, ketidakbenaran, dan perbuatan salah. Dengan demikian, pikiran anak-anak kecil dapat begitu terhubung dengan Allah sehingga semua yang mereka lakukan dan katakan akan merujuk kepada kemuliaan-Nya, dan di kemudian hari mereka tidak akan seperti bulu yang tertiup angin terus-menerus goyah antara keinginan dan kewajiban. Jika di masa kecil mereka pikiran anak-anak dipenuhi dengan gambaran yang menyenangkan tentang kebenaran, kemurnian, dan kebaikan, maka akan terbentuk selera untuk hal-hal yang murni dan luhur, dan imajinasi mereka tidak akan mudah rusak atau tercemar. Sementara jika sebaliknya yang ditempuh, jika pikiran orang tua terus-menerus memikirkan hal-hal yang hina, jika percakapan mereka berkutat pada sifat-sifat karakter yang tidak menyenangkan, jika mereka membentuk kebiasaan berbicara dengan nada mengeluh tentang hal-hal yang ditempuh orang lain, anak-anak kecil akan mengambil pelajaran dari kata-kata dan ungkapan penghinaan dan akan mengikuti contoh yang merusak. Kesan jahat seperti noda kusta akan melekat pada mereka di akhirat. Benih yang ditabur sejak bayi oleh ibu yang berhati-hati dan takut akan Allah akan menjadi pohon kebenaran yang akan berbunga dan menghasilkan buah. Dan pelajaran yang diberikan oleh seorang ayah yang takut akan Allah melalui ajaran dan teladan akan, seperti dalam kasus Yusuf, menghasilkan panen yang melimpah pada akhirnya. Maukah para orang tua meninjau kembali pekerjaan mereka dalam mendidik dan melatih anak-anak mereka dan mempertimbangkan apakah mereka telah melakukan seluruh tugas mereka dengan harapan dan iman bahwa anak-anak ini akan menjadi mahkota sukacita pada hari Tuhan Yesus? Sudahkah mereka bekerja keras untuk kesejahteraan anak-anak mereka, sehingga Yesus dapat melihat dari sorga
dan dengan karunia Roh-Nya menguduskan usaha mereka, para orang tua, semoga menjadi tugas Anda untuk mempersiapkan anak-anak Anda bagi kegunaan tertinggi dalam hidup ini, dan akhirnya ikut menikmati kemuliaan dari apa yang akan datang. Demikian bacaan renungan malam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas penata layanan Saudari Koni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Renungan malam ini lebih banyak ditujukan kepada para ibu. Namun, hal yang sama juga kepada para ayah atau bapak. Ibu yang berbakat adalah ibu yang dikaruniai oleh Allah talenta dan kemampuan untuk mengasuh anak-anaknya. Pekerjaan seorang ibu diberikan kepadanya oleh Allah untuk membesarkan anak-anaknya dalam asuhan dan nasihat Allah. Kasih dan takut akan Allah hendaknya senantiasa ditanamkan dalam pikiran mereka yang masih belia. Dengan demikian, pikiran anak-anak kecil dapat begitu terhubung dengan Allah, sehingga semua yang mereka lakukan dan katakan akan berkaitan dengan kemuliaannya. Pemimpin mereka kepada Yesus bukanlah satu-satunya yang dibutuhkan. Anak-anak ini harus dididik dan dilatih untuk menjadi murid Kristus. Alkitab berkata di dalam Mazmur 144 ayat 12, demikian firman Tuhan, semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Pekerjaan membentuk, memurnikan, dan memoles ini adalah tugas seorang ibu. Karakter anak harus dikembangkan. Sang ibu harus mengukir di loh hati pelajaran-pelajaran yang abadi atau kekal. Seorang ibu Kristen memiliki pekerjaan yang ditetapkan Allah, yang tidak akan ia abaikan jika terhubung erat dengan Allah dan dijiwai oleh Roh-Nya. Roh nubuat di dalam The Adventist Home atau Rumah Tangga Advent halaman 235 paragraf 2 berkata, seorang ibu adalah agen Allah untuk mengkristenkan keluarganya. Ia harus mencontohkan agama Alkitabiah, menunjukkan bagaimana pengaruhnya mengendalikan kita dalam tugas dan kesenangan sehari-hari, mengajar anak-anaknya bahwa hanya oleh kasih karunia saja mereka dapat diselamatkan melalui iman yang merupakan anugerah Allah. Pengajaran yang terus-menerus tentang apa arti Kristus bagi kita dan bagi mereka, kasihnya, kebaikannya, belas kasihannya yang diungkapkan dalam rencana penebusan yang agung, akan meninggalkan kesan yang kudus dan suci di dalam hati. Selanjutnya, Roh Nubuat berkata di dalam The Adventist Home, halaman 238, paragraf 2. Para ibu, sebagian besar nasib anak-anak Anda berada di tangan Anda. Jika Anda gagal dalam tugas, Anda dapat menempatkan mereka di barisan musuh dan menjadikan mereka agennya untuk menghancurkan jiwa-jiwa. Tetapi dengan teladan ilahi dan disiplin yang setia, Anda dapat memimpin mereka kepada Kristus dan menjadikan mereka alat di tangannya untuk menyelamatkan banyak jiwa. Lingkungan ibu mungkin sederhana, tetapi pengaruhnya yang bersatu dengan ayah atau suami mengantarkan mereka kepada kekekalan. Di dalam Tuhan, kuasa ibu untuk kebaikan adalah yang terkuat yang dikenal di bumi. Pengaruh ibu adalah pengaruh yang tak henti-hentinya, dan jika selalu di pihak yang benar, karakter anak-anaknya akan membuktikan kesungguhan dan nilai moralnya. Ia dapat membawa sinar matahari ke hati anaknya dengan kata-kata kasih. Renungan malam, Ye shall receive power, halaman 214,
paragraf 2 berkata, pekerjaan ibu diberikan kepadanya oleh Allah untuk membesarkan anak-anaknya dalam asuhan dan nasihat Tuhan. Kasih dan takut akan Allah harus selalu ada dalam pikiran mereka yang lembut. Ketika dikoreksi, mereka harus diajar untuk merasa bahwa mereka dinasehati oleh Allah, bahwa Dia tidak senang dengan penipuan, ketidakbenaran, dan perbuatan salah. Dengan demikian, pikiran anak-anak kecil dapat begitu terhubung dengan Allah, sehingga semua yang mereka lakukan dan katakan akan merujuk kepada kemuliaan-Nya. Dan di kemudian hari, mereka tidak akan seperti buluh yang tertiup angin, terus-menerus goyah antara keinginan dan kewajiban. Jika di masa kecil mereka, pikiran anak-anak dipenuhi dengan gambaran yang menyenangkan tentang kebenaran, kemurnian, dan kebaikan, maka akan terbentuk selera untuk hal-hal yang murni dan luhur. Dan imajinasi mereka tidak akan mudah rusak atau tercemar. Oleh sebab itu, orang tua khususnya para ibu harus mengajarkan kepada anak-anaknya mengenai pentingnya penurutan dalam keluarga. Di dalam mengajar, kata-kata orang tua harusnya menjadi hukum di dalam rumah tangga. Roh Nubuat di dalam Child Guidance, halaman 87, paragraf 1 berkata, anak-anakmu yang berada di bawah kendalimu, hendaknya diingatkan kepadamu, perkataanmu haruslah menjadi hukum mereka. Banyak orang tua Kristen gagal menasihati anak-anak mereka, dan kemudian bertanya-tanya bahwa anak-anak mereka jadi jahat, tidak taat, tidak bersyukur, dan tidak kudus. Gunakan upaya yang lembut namun tekun. Anak-anak harus diajar bahwa kemampuan mereka diberikan kepada mereka untuk kehormatan dan kemuliaan Allah. Untuk tujuan ini, mereka harus belajar pelajaran ketaatan. Dengan upaya yang lembut dan tekun, kebiasaan tersebut harus dibangun. Apa yang diajarkan oleh firman Allah bagi anak-anak agar taat kepada orang tuanya, ayah dan ibunya? Alkitab berkata di dalam Efesus 6 ayat 1 dan Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, ketika orang tua gagal menuntut kepatuhan yang segera dan sempurna dari anak-anak mereka, mereka gagal meletakkan fondasi karakter yang benar dalam diri anak-anak mereka. Mereka mempersiapkan anak-anak mereka untuk tidak menghormati mereka ketika mereka tua nanti dan mendatangkan duka di hati mereka ketika mereka mendekati liang kubur. Amsal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan malam ini. Kiranya melalui kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, menuntun dan mengajar kami sebagai orang tua, khususnya para ibu, agar dapat mengarahkan mereka untuk menuruti firman-Mu dan menjadi murid-murid Yesus. Sehingga mereka menjadi contoh bagi orang-orang lain dan membawa jiwa-jiwa datang dan bertobat kepadamu. Banyak kelemahan dan kekurangan serta pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan, penolong, penghibur, pengantara, dan juru selamat kami. Amin.